Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ega Agustin, mahasiswi Universitas Pamulang semester 6 dari ruang 526. Pada mata kuliah perilaku keorganisasian ini, saya dan teman-teman saya, yaitu Mega Melina, Hertia Deva Cahyani, Sheila Herawati, Santi Nur Fitriani, dan Suci Melinda. Kami di sini akan membahas tentang kasus perubahan individu dalam organisasi dengan solusinya. Organisasi adalah suatu perserikatan atau persatuan individu-individu yang bekerja sama untuk mengembangkan visi dan misi yang sama atau tujuan yang sama. Suatu organisasi dapat dikatakan baik apabila diakui keberadaannya oleh masyarakat atau lingkungan sekitar. Perilaku individu dalam organisasi merupakan bentuk interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik organisasi. Perilaku setiap individu dalam organisasi pasti beragam atau berbeda-beda, karena individu satu pasti berbeda dengan yang lainnya. Karakteristik yang dimiliki individu akan dibawa ketika individu tersebut memasuki lingkungan baru, yaitu organisasi. Dan organisasi merupakan lingkungan yang memiliki karakteristik tersendiri. Jadi terkadang terjadi diskonek antara karakter individu dengan karakter organisasi. Perubahan individu adalah modifikasi pada seluruh aspek kehidupan bermasyarakat seperti aspek proses sosial, pola sosial, bentuk-bentuk sosial, atau pola-pola hubungan yang menjadi standar perilaku. Perubahan sikap dan perilaku anggota organisasi lewat proses komunikasi, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Perubahan orang di sini sangatlah sentral karena tenaga kerja sangat berpengaruh dalam kemajuan perusahaan itu sendiri dan juga memberikan pengaruh dalam perubahan ekonomi yang ada dalam perusahaan. Bentuk-bentuk perubahan perilaku individu yang pertama itu ada perubahan alamiah, yaitu perilaku manusia yang selalu berubah. Sebagian perubahan disebabkan karena kejadian ilmiah. Nah, contohnya itu perubahan perilaku yang disebabkan karena usia seseorang. Yang kedua, perubahan terencana. Itu perubahan perilaku ini terjadi karena direncanakan sendiri oleh subjek. Nah, contohnya ini perubahan perilaku seseorang karena tujuan tertentu atau ingin mendapatkan sesuatu yang bernilai baginya. Dan yang ketiga, kesediaan untuk berubah. Apabila terjadi suatu inovasi pembangunan di dalam organisasi, maka yang sering terjadi adalah sebagian orang sangat cepat untuk menerima inovasi itu, perubahan tersebut, dan ada sebagian orang lagi sangat lambat untuk menerima inovasi atau perubahan tersebut. Teori-teori perubahan individu, teori stimulus organisme respon. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa penyebab terjadinya perubahan perilaku tergantung kepada kualitas rangsang atau stimulus yang berkomunikasi dengan organisme. Artinya, kualitas dari sumber komunikasi atau source, misalnya kredibilitas, kepemimpinan, gaya berbicara sangat menentukan keberhasilan perubahan perilaku seseorang. Hoslan et al. Mengatakan bahwa proses perubahan perilaku pada hakikatnya sama dengan proses belajar. Proses perubahan perilaku tersebut menggambarkan proses belajar pada individu yang terdiri dari yang pertama, stimulus atau rangsang yang diberikan pada organisme dapat diterima atau ditolak. Apabila stimulus tersebut tidak diterima atau ditolak, berarti stimulus itu tidak efektif mempengaruhi perhatian individu dan berhenti di sini. Tapi apabila stimulus diterima oleh organisme, berarti ada perhatian dari individu dan stimulus tersebut efektif. Yang kedua, apabila stimulus telah mendapatkan perhatian dari organisme, maka ia mengerti stimulus ini dan dilanjutkan kepada proses berikutnya. Setelah itu, organisme mengolah stimulus tersebut sehingga terjadi kesediaan untuk bertindak demi stimulus yang telah diterimanya. Yang ketiga, akhirnya dengan dukungan fasilitas serta dorongan dari lingkungan, maka stimulus tersebut mempunyai efek tindakan dari individu tersebut atau perubahan individu. Hubungan antara stres kerja dengan perubahan individu dalam organisasi. Stres menunjukkan suatu kondisi dinamika di mana seorang individu dikonfrontasikan dengan suatu peluang, kendala, atau tuntutan yang dikaitkan dengan apa yang diinginkan dan yang hasilnya dipersepsikan sebagai hal yang tidak pasti. Banyak para ahli yang mendefinisikan stres kerja.
Nah, kita menyimpulkan bahwa stres kerja adalah suatu perubahan individu yang dirasa memberikan tekanan beban kerja yang berlebihan, ketegangan mental dan emosi dari bentuk tanggapan terhadap berbagai urusan pekerjaan yang dapat menghambat kinerja individu dalam pekerjaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Herawati. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan individu. Yang pertama, kepribadian. Kepribadian sebagai dengan cara di mana individu bereaksi dan berinteraksi dengan orang lain. Lalu, yang kedua, kemampuan. Yang dimaksud dengan kemampuan adalah kapasitas seseorang melakukan kegiatan dalam satu pekerjaan. Lalu yang ketiga, pembelajaran atau belajar. Belajar adalah proses perubahan yang relatif konstan pada tingkah laku yang terjadi dengan adanya pengalaman atau latihan. Lalu yang keempat, sikap. Sikap merupakan faktor yang harus dipahami agar dapat dipahami oleh individu lainnya. Yang kelima, persepsi merupakan suatu proses memperhatikan dan menyeleksi lingkungan. Lalu yang keenam, kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan mempengaruhi produktivitas atau kinerja karyawan. Lalu yang terakhir, stres kerja. Stres dapat mengakibatkan tidak sinkronnya mental dan fisik individu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santini Fitriani. Saya mahasiswa dari Universitas Pamulang. Sekarang saya kuliah di semester 6, jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan masalah yang sering terjadi dalam perubahan individu di suatu organisasi, yaitu dinamakan stres kerja. Stres merupakan reaksi tubuh ketika seseorang mendapatkan suatu ancaman, tekanan, atau suatu perubahan. Biasanya seseorang yang mengalami stres ini karena ia mendapatkan suatu tuntutan yang lebih besar daripada kemampuannya untuk menyelesaikan suatu masalah. Penyebab stres kerja. Menurut Dwianti, ada dua faktor yang menyebabkan stres kerja. Yang pertama adalah faktor lingkungan kerja dan yang kedua adalah faktor personal. Faktor lingkungan kerja ini dapat berupa kondisi fisik, manajemen kantor, atau hubungan sosial di lingkungan kerja. Sedangkan untuk faktor personalnya dapat berupa tipe kepribadian, pengalaman pribadi, hingga kondisi sosial ekonomi di keluarganya. Menurut Hasibuan, faktor penyebab stres karyawan adalah sebagai berikut. Pertama, beban kerja yang sulit dan juga berlebihan. Yang kedua, adanya tekanan dan sikap pemimpin yang kurang adil dengan karyawannya. Yang ketiga, kurangnya waktu dan peralatan. Yang keempat, terjadinya konflik antara pribadi dengan pimpinan maupun sesama karyawan. Dalam survei 1.400 pekerja dipublikasikan secara online oleh careerbuilder.com, lebih dari 1/3 responden menyatakan telah mengalami penambahan beban kerja dengan waktu yang lebih panjang dan dalam jam istirahat, makan siang yang lebih pendek agar pekerjaan bisa selesai. Akibatnya, pekerjaan mulai mengalami gejala stres secara fisik seperti penipisan rambut, jerawat, asma, maupun mental seperti gangguan tidur, gangguan kepribadian, gangguan kecemasan, dan depresi. Dalam hal ini, stres bukan hanya merugikan para pekerja, tapi juga mengganggu kinerja seluruh organisasi. Lalu, bagaimana solusinya untuk mengurangi dan menghindari stres kerja? Kelompok kita telah mencari solusi untuk mengurangi stres kerja. Ada 5, yaitu yang pertama, teknik breathing. Teknik ini digunakan untuk memberikan ketenangan dan mengembalikan fokus kita. Caranya yaitu tarik nafas, tahan dan buang perlahan-lahan, lalu buang dengan melalui hidung. 2, yaitu manajemen perusahaan berdasarkan prioritas.
di saat pekerjaan kita sedang menunggu atau diganggu dengan pekerjaan tambahan yang mendadak, kalian harus pintar-pintar mengatur pekerjaan secara prioritas. Yang ketiga, berilah jeda kepada pekerjaan. Pekerjaan non-stop justru membuat produktivitas menurun dan tingkat stres bertambah. Maka dari itu, kalian harus memberikan waktu istirahat selama 90 menit untuk fokus bekerja. Hal ini diyakini meredakan dan membuat diri menjadi lebih mudah. Yang keempat, membangun support system yang solid. Bisa berasal dari teman kerja atau dari luar kerja. Memiliki support system di kantor dapat membantu mengurangi dampak buruk dan stres. Mencoba untuk membangun hubungan dengan mendengarkan mereka dan menawarkan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. 5. Terapkan gaya hidup sehat dan mindful eating. Saat melakukan olahraga, tubuh akan mengeluarkan hormon endorfin yang bisa diberikan energi positif sehingga mengurangi stres. Sedangkan mindful eating tidak hanya sekedar makan, tapi memperhatikan apa yang terkandung, seperti memperhatikan nutrisi dan makan yang cukup. Yang terakhir, tidur yang cukup yang berkualitas, karena dengan faktanya kurang tidur dapat mengganggu aktivitas, keterampilan, dan kurang fokus dalam memecahkan masalah. Dan sekian itu saja pembahasan dari saya dan teman-teman saya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.